Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang grafik keseimbangan pasar atau yang dikenal dalam bahasa Inggris equilibrium market pada fungsi linear. Ya, jadi pada video sebelumnya kita telah menyelesaikan soal mengenai titik keseimbangan pasar KK, dari fungsi permintaan PD sama dengan min Q tambah 20 dan fungsi penawaran PS sama dengan 2Q tambah 5. Jadi pada video sebelumnya itu kita telah menemukan kedua persamaan ini, permintaan dan penawaran ini memiliki KK, sama dengan 5,15. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk menggambarkan grafik keseimbangan pasar dari kedua persamaan tersebut. Ya, jadi untuk menggambarkan kedua grafik tersebut menjadi grafik keseimbangan pasar, yakni kita dapat gambarkan dengan titik keseimbangan pasarnya yakni KK, PK 5,15. Namun kalau hanya diketahui titik keseimbangannya pasar saja, titik keseimbangan pasarnya saja, maka kita belum bisa untuk menggambarkan grafik tersebut. Kita perlu mencari 4 titik lainnya dengan rincian 2 titik untuk yang melewati grafik permintaan ini dan 2 titik lainnya yang melewati grafik penawaran ini. Kita gunakan metode pemisalan untuk memperoleh keempat titik tersebut. Jadi yang pertama kita gambarkan grafik permintaan PD sama dengan min Q tambah 20. Titik yang pertama kita misalkan PD sama dengan 0. Jadi PD ini kita misalkan sama dengan 0 untuk memperoleh QD. QD ini merupakan Q yang ini karena Q yang ini itu berada pada persamaan permintaan PD, sehingga kita bisa istilahkan dia dengan QD. Jadi bila PD ini pada persamaan ini kita misalkan dia dengan 0, maka persamaan dapat menjadi 0 sama dengan min QD tambah 20. Kita selesaikan persamaannya dengan memindahkan min QD ini ke sebelah kanan, jalur kanan, sehingga tanda minnya berubah menjadi plus, sehingga QD-nya sama dengan 20. Jadi titik pertama untuk persamaan permintaan ini kita temukan 20,0. Q-nya 20 dan P-nya 0. Titik yang kedua kita misalkan QD-nya dengan 0. Jadi QD ini kita misalkan dengan 0 untuk memperoleh nilai PD-nya. Jadi persamaan akan menjadi PD sama dengan 0 tambah 20. Jadi 0 tambah 20 adalah 20, jadi PD sama dengan 20. Sehingga titik yang kedua kita temukan untuk persamaan permintaan ini 0,20. Jadi titik berikutnya kita cari untuk grafik penawaran PS sama dengan 2Q tambah 5. Untuk titik yang pertama kita misalkan PS-nya ini dengan 0. PS yang ini kita misalkan dengan 0 untuk mendapatkan nilai QS. Jadi QS ini merupakan Q yang ini. Kita istilahkan Q yang ini dengan QS karena Q yang ini berada pada persamaan penawaran. Ya, jadi jika PS-nya ini pada persamaan ini kita misalkan dengan 0, maka persamaan tersebut akan menjadi 0 sama dengan 2 QS tambah 5. Kita selesaikan dengan pindah luaskan variabel QS ini ke sebelah kanan sehingga menjadi min 2 QS sama dengan 5. Kita selesaikan persamaannya menjadi QS sama dengan 5 per min 2. Kita selesaikan lagi persamaannya sehingga menjadi QS sama dengan min 2,5. Sehingga titik pertama yang kita temukan untuk persamaan penawaran ini adalah persamaan penawaran ini. Yang ini adalah min 2,0. Minnya di sebelah sini ya, min 2,0. Ya, berikutnya bila kita tidak ingin untuk titiknya berbentuk bilangan desimal seperti ini, maka kita bisa misalkan PS-nya sama dengan 1. Jadi persamaan ini tadi, jika PS-nya kita misalkan sama dengan 1, maka persamaan akan menjadi 1 sama dengan
2 QS tambah 5. Jadi kita selesaikan persamaan ini menjadi 1 kurang 5 sama dengan 2 QS. 1 kurang 5 adalah min 4. Jadi persamaan akan menjadi min 4 sama dengan 2 QS. Kita selesaikan persamaan, maka menjadi min 4 per 2 sama dengan QS. Jadi min 4 per 2 adalah min 2, jadi QS sama dengan min 2. Jadi titik pertama yang bisa kita gunakan supaya bilangannya tidak desimal seperti bilangan ini, seperti bilangannya di atas ini, maka kita gunakan titik min 2,1. Ya, jadi maaf di sini ada terjadi sedikit kesalahan pengetikan. Yang ini tadi adalah min 1 ya. Seharusnya harus 1. Oke. Ya, kita lanjutkan. Untuk titik yang kedua, persamaan penawaran tadi kita misalkan QS-nya dengan 0. Jadi kita misalkan QS-nya dengan 0 untuk mendapatkan nilai PS, maka persamaan tersebut tadi, penawaran tadi akan menjadi PS sama dengan 2 kali 0 tambah 5. 2 kali 0 adalah 0 ditambahkan dengan 5, hasilnya ada 5, maka PS sama dengan 5. Jadi titik yang kedua kita temukan adalah 0,5. Berikutnya mari kita lihat grafiknya di sini. Jadi grafiknya di sini telah kita temukan tadi untuk grafik permintaan ini. Kita temukan titik 20,0 dan 0,20 serta titik keseimbangan pasar yang di video sebelumnya 5,15. Kita bubuhkan setiap titik tersebut ke dalam bidang koordinat ini. Sehingga kita bisa menggambarkan garis untuk menghubungkan semua titik-titik ini dan kita peroleh grafik permintaannya ini. Selanjutnya kita gambarkan grafik penawarannya dengan kita bubuhkan titik-titik yang telah kita temukan tadi, min 2,5,0 dan 0,5. Kita hubungkan semua titik tersebut, kita hubungkan dengan garis sehingga titik keseimbangan pasarnya ini kita hubungkan sehingga diperoleh grafik dari fungsi penawaran. Jadi yang terpenting dari grafik keseimbangan pasar ini adalah grafik dari fungsi permintaan dan penawaran digambarkan dalam suatu bidang koordinat, dalam bidang koordinat yang sama seperti ini. Ya, jadi untuk pengetahuan tambahan bahwa tadi kita telah mencari juga titik selain min 2,5,0 tadi, min 2,1. Jadi bisa juga kita pakai titik tersebut untuk menggambarkan kurva penawaran, di mana bisa kita lihat di sini titik min 2 itu ada di sini dan titik 1 itu ada di sini ya. Ya, jadi min 2 itu adalah Q dan 1 adalah P. Kemudian kita tarik garis putus-putus untuk 1, untuk min 2 tarik putus sehingga kita bisa menemukan titik pertemuannya ada di sini antara min 2,1. Nah, kemudian baru kita gambarkan garis untuk menghubungkan semua titik-titik ini dari titik keseimbangan pasar hingga 0,5 dan min 2,1 nantinya. Ya. Jadi untuk menggambarkan grafik keseimbangan pasar, penjelasannya seperti itu. Menurut saya sampai di sini dulu penjelasannya. Terima kasih Anda telah menyimak video ini. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar.